Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamashiach. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MDS, kita akan membahas, begini judulnya ya, membedah Lukas 2 ayat 49 ya. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Yesus berkata di Lukas 2 ayat 49, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Yesus seperti tidak sopan ya sama ibunya. Masa iya sama ibu sendiri ngatain kamu? Ya. Ini tidak sedang bicara sopan santun ya. Ini sedang menyampaikan kebenaran pokok bahwa Yesus harus berada di rumah Bapaknya. Lalu apa maksud ayat ini ya, bahwa aku harus berada, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Maksudnya apa ini? Padahal Yesus baru berumur 12 tahun. Ya, lalu apa maksud ayat ini? Setidaknya 4 hal berikut ini. Nomor 1, Yesus sudah akil balik. Umur 12 tahun dianggap sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu sebabnya Yesus diizinkan tanya jawab, berdebat dengan ulama Yahudi. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 46, Yesus ini debat sama ulama Yahudi. Anak 12 tahun debat sama ulama. Ulama itu pasti sudah tua-tua semua, udah hebat-hebat, jenggotnya banyak ya, jenggotnya udah tua gitu ya. Itu pun mereka kalah, nyerah sama Yesus ya. Nomor 2. Ya, maksud nomor 2, Yesus mulai tahu siapa Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa ia sudah secara pribadi memanggil Allah dengan sebutan Bapakku. Tentu hal ini membuat kedua orang tuanya bingung. Fakta bahwa Yesus sedang di bait Allah berdialog. Bait Allah oleh Yesus disebut rumah Bapakku. Nah, dia mulai ngerti ya, bait Allah disebut rumah Bapakku karena bait Allah itu kan rumah Allah ya. Nomor 3, Yesus mulai menyembah kepada Bapa tetapi masih sendiri, artinya sendirian, belum mengajarkannya kepada orang lain. Meskipun Yesus ini yang remaja umur 12 tahun ini sedang dalam posisi kesetaraan dengan Allah sesuai Filipi 2 ayat 6. Sebagai manusia, Yesus umur 12 sampai 29 tahun haruslah menyembah Allah dong, karena sebagai manusia meskipun statusnya setara dengan Allah. Lalu siapa yang disembah? Yang disembah dia sudah mulai ngasih tahu Bapa, tapi ini terbatas baru untuk dirinya sendiri. Kemudian nomor 4, digenapi setelah pelayanannya ketika Yesus melayani mulai umur 30 tahun. Lukas 3 ayat 23 ya. Melayani nanti sampai sekitar umur 33 tahun Yesus mati disalib ya. Maka Yesus memperkenalkan tentang Bapa kepada murid-muridnya sejak umur 30 sampai 33. Makanya ada doa Bapa kami, ada mereka semua sujud menyembah kepada Bapa ya. Termasuk sampai ketika Yesus menampakkan diri ya, 40 hari ya, masih menyebut tentang Bapa. Jadi clear ya, itu maksud dari keempat maksud dari Lukas 2 ayat 49. Setidak-tidaknya ada 4 yaitu maksudnya ya. 1, Yesus sudah akil balik. Kedua, Yesus sudah mulai tahu siapa Allah ya, yaitu Bapa. Yesus mulai menyembah kepada Allah itu yaitu Bapa. Kemudian nanti digenapi ketika Yesus berumur 30 tahun ketika melayani sampai nanti
40 hari menampakkan diri juga masih nyebut-nyebut tentang Bapa. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak banyak yang tahu untuk apa Lukas 2 ayat 49 ya. Pertama kali Yesus mengatakan tentang Bapa. Habis itu blank, nggak ada lagi. Sampai umur 29 nanti nongol-nongol ketika dibaptis. Baru setelah ketika dibaptis gitu, Yesus mulai mengajar ketika umur 30 tahun. Nah, saat itulah mulai memberitakan Allah itu Bapa ya. Sampai nanti mati, sampai disalib lalu bangkit 40 hari masih ngomong-ngomong tentang Bapa, lalu naik ke surga sampai tubuh kemuliaan juga masih ngomong-ngomong tentang Bapa. Jadi Bapa itu diceritakan oleh Yesus di bumi ini dari mulai 30 tahun sampai 40 hari menampakkan diri. Lalu ketika sebagai tubuh kemuliaan di surga, dia masih ngomong-ngomong tentang Bapa. Makanya Wahyu 3 ayat 5 ada aku akan mengaku di hadapan Bapakku. Wahyu 3 ayat 21 aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Masih ada Bapa betul. Selama belum Yesus memposisikan diri sebagai Allah di surga, maka Yesus masih nyebut-nyebut Bapa. Ya, lalu Yesus benar-benar Allah di surga, maka sudah tidak ada Bapa. Jadi di tahta surga tidak ada Bapa, karena Bapa adalah kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Anda yang tidak paham Bapa kiasan Yesus ya nggak apa-apa, tapi Anda akan nabrak ayat Alkitab. Ya, demikian pula Anda yang tidak paham bahwa Yesus umur 1 sampai 29 setara dengan Allah. Kalau Anda tidak paham ini, maka Anda nabrak ayat Alkitab. Bagaimana malaikat bisa sujud dan menyembah kepada Yesus? Ya. Gimana malaikat kok sujud menyembah kepada Yesus? Karena Yesus setara Allah. Gimana kok disebut setara? Karena Allah itu harus roh, sementara Yesus fisik. Makanya disebut setara. Walaupun fisik, rohnya roh Allah. Tidak berbuat dosa dan tidak ada dosa padanya dan tidak terikat dengan yang namanya suruh beranak cucu. Makanya setara Allah, tapi bukan Allah, tidak sama dengan Allah. Ya, dia adalah manusia karena flesh, karena daging, karena fisik, ya. Sementara Allah itu harus roh, makanya disebut setara Allah. Anda yang nggak paham setara Allah ya nggak apa-apa, ya. Ya mungkin Anda nggak lulus SD, Anda yang tidak paham Bapa itu kiasan Yesus, ya nggak apa-apa, wong Anda nggak lulus SD, ya. Anda yang lulus very clear, bagi kami very clear itu, ya. Bapa itu kiasan Yesus, ya. Hanya temporary ketika Yesus 30 sampai 33, terus masih disebut-sebut sampai tubuh kemuliaan, tapi begitu di surga ya tidak ada lagi Bapa. Di surga yang ada satu-satunya ya Yesus. Kalau Anda menyembah Bapa itu menyembah Allah yang tidak ada. Bapa tidak ada di surga. Gimana Pak? Kalau Anda hari ini nyembah Bapa, ya Anda menyembah Allah yang tidak ada. Kalau mau sembah Allah yang benar, sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Clear? Ya tidak banyak yang membahas Lukas 2 ayat 49 karena memang ya tidak tahu untuk apa itu ya. Ada satu ayat yang mengatakan Yesus adalah aku harus berada di rumah Bapakku, maksudnya apa? Nah sekarang sudah tahu. Ayo Bapak Ibu ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham ya, mengerti hal seperti ini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Kandianta MBS. Haleluya, amin.